pakai. Suami orang pernah, mau do pernah, berondong pernah. Semua sudah saya icipi sih. Hujatlah aku sepuasnya. Selagi kalian masih bisa punya kuota. Sekarang kita bertahan apapun, cara apapun, halal haram, ini Jakarta. Banyak orang flexing-flexing di TikTok itu halu, di sosmed. Kalian jangan percaya dengan orang yang kaya instan. Kalau kaya instan itu babi ngepet baru. Selamat datang Kak Lina Mukherjee di Eksklusif. Saya akan panggil Kak Lilu ya, seperti nama yang memang dikenal oleh banyak orang di sosial media. Kak Lilu, namanya besar banget, booming banget setelah kemarin ada viral Kak Lilu makan babi dengan bismillah berbuntut pihak kepolisian. Gimana nih Kak? Iya, ceritanya tuh kan aku nggak pernah berpikir ya, maksudnya yang aku lakukan tuh merupakan penistaan gitu, karena mungkin kan refleks ya, terbiasa gitu, dan akhirnya tuh sampai jadi masalah hukum gitu, dan ya akhirnya aku rugi material juga, jadi yang sangat menyesal sekali ya. Dan rugi materialnya karena kan Palembang, Jakarta terus menerus gitu, terus akhirnya menghabiskan uang yang cukup banyak, nggak selesai-selesai, banyak tes ini tes itu juga sih yang aku kapok banget. Untuk konten mungkin kontroversi, sensasional, jangan bawa ras, suku, agama yang mungkin ada sebagian pihak akan merasa tersakiti. Tapi dari kemarin makan babi dengan bismillah itu sebenarnya sadar nggak sih Kak Lilu melakukan itu? Terlepas dari apakah itu menyinggung orang atau penistaan agama? Sangat sadar sekali sih, maksudnya aku tuh sebenarnya pengen ngasih tahu masyarakat ini loh dosaku. Aku tuh udah misalnya melakukan begini sama laki-laki, udah makan bebong juga gitu. Jadi kayak aku kasih tahu ini aku dosa, dan sebenarnya itu tidak boleh di-share sebagai public figure. Tapi kadang aku tuh lupa kalau aku public figure seperti itu. Kadang aku lupa kalau aku dikenal masyarakat. Sadar yang aku lakukan salah, tapi aku tidak tahu kalau aku orang terkenal. Tapi itu yang dicari kan sebagai public figure, selebgram biasanya melalui hal-hal yang kontroversi, hal-hal yang rame. Itu kan yang dikejar bukan? Karena orang Indonesia tuh tidak akan mau dengan orang yang waras dan edukasi. Dia sudah waras pengen nonton orang yang agak gila gitu. Atau mereka juga mungkin sesama gila ya. Siapa sih yang nggak mau view-nya besar akan mendapatkan endorsement. Tapi pas aku makan barang haram itu bukan dapat endorsement, tapi di cancel endorsement. Dan akhirnya jadi public enemy sih. Jadi ya menurut aku jangan dicontoh, karena memang perbuatan sangat tidak baik. Berarti Kak Lilu nyaman dengan sensasi yang kontroversi, dengan yang bikin heboh semua netizen. Sampai aku baca salah satu komen loh, Lina Mukherjee ini hebat ya bikin Indonesia itu selalu heboh gitu ya. Tapi sebenarnya orang yang kerja di entertainment atau sosial media itu sebenarnya sama sih, kan intinya menghibur ya. Kalau kita nggak achievement target kayak tinggi, pertama kita tergerus dengan konten kreator baru. Dari 270 juta penduduk Indonesia itu kita bersaing. Nah itu kan under pressure jadi orang entertainment. Nah itu aku bekali dengan knowledge yang bagus, pengetahuan, tapi dengan pendidikan yang knowledge bagus. yang bagus, pengetahuan, Kak Lina kadang-kadang justru menampilkan hal yang kontroversi gitu kan. Kemudian publik akan nanya nih, knowledge-nya di mana sih kok kayak gini aja? Sorry, yang kemarin setelah babi adalah test drive. Itu kalau Kak Lilu sendiri melihat itu seperti apa tuh? Sebenarnya itu apa ya? Statement yang kayak gitu tuh stigmanya tergantung pola pikir orang dong. Aku bilang test drive itu biar kita bisa mengetahui pasangan kita bagaimana, karena aku mempelajari ketika aku hidup di ibu kota bahwa banyak orang yang sudah menikah gitu, mereka tuh tidak puas dengan pasangan gitu. Dan itu kan tergantung melakukannya itu sampai gimananya, atau hanya untuk kayak uang diraba, dilihat, dipegang gitu kan. Jadi hanya untuk sebatas itu, tapi orang kan akan menerima kamu berzina begini. Padahal notabene anak SD juga udah pacaran sekarang. Dan aku tuh pengen ngasih lihat pola pikir anak muda ketika kita sudah bisa mengetahui itu, jangan terfokus untuk urusan seksualitas aja, karena menikah itu tidak cukup dibarengi dengan itu, karena nanti menikah akan menemukan orang lain, cinta yang lain gitu. Jadi harus dibekali dengan yang kokoh gitu loh, bahwa menikah itu urusannya panjang kayak gitu sih. Sebenarnya yang aku ceritakan panjang, cuma dipotong-potong beberapa netizen. Menikah urusannya panjang. Asmara Kak Lilu apa kabar? Ini pertanyaannya ini ya saklek ya. Karena kalau perempuan yang punya segala-galanya gitu kan, dalam arti segala-gala materi, udah bisa cari uang, apakah mungkin mendapatkan laki-laki yang nggak punya uang itu bisa sulit kan, kayak Lina misalnya. Ini bukan sombong ya, jadi gini, ketika kita punya penghasilan yang besar, banyak artis dapat orang yang nggak punya penghasilan, itu akan sulit loh. Nah sama kayak aku, kalaupun gampang paling suami orang, om-om. Nah ketika aku udah mencoba kakek-kakek yang mungkin ketika dia meninggal, aku cuma mendapatkan hartanya kan, tapi ternyata nakal juga.
Jadi sudah menjalin hubungannya dengan siapa? Dengan suami orang, dengan kakek-kakek? Suami orang pernah, mau pernah, berondong pernah, semua sudah saya icipi sih. Jadi ketika saya, ini bukan bangga atas dosa ya, tapi jalan hidup. Karena aku nggak mau loh sebenarnya dapat kakek-kakek, aku maunya dapat yang kayak Salman Khan muda, mungkin kayak Jeffrey Nicole atau Ariel Noah. Cuman kan dapatnya apa itu nggak pernah tahu. Usia saya 33 tahun, mungkin saya hidup sampai 50 tahun lah atau berapa kita nggak tahu ya. Ketika 15 tahun itu harus yang paling bahagia yang aku cari. Entah itu suaminya orang, entah itu orang single, entah itu orang apa, tapi yang bisa membahagiakan aku secara materi. Kalau usia udah tua aku nggak bisa cari uang lagi. Aku nggak bisa sensasional di sosial media lagi. Kalau udah tua aku tinggal Kak Lilu, kalau mau mikir kebahagiaan mungkin kita bisa sedikit egois dengan itu. Kita punya pilihan gitu loh. Kalau dari keluarga Kak Lilu sendiri melihat sekarang seorang Lina Mukherjee yang sekarang nih gitu dengan profesi sebagai selebgram, kemudian mungkin punya asmara dengan suami orang gitu. Itu seperti apa sih keluarga? Ya nggak ada lah keluarga yang mendukung perbuatan bejat. Jadi ya kalau keluarga aku kan nggak pernah tinggal di Jakarta, mereka di kampung makan singkong, sayur itu udah cukup dan kebahagiaannya nggak diukur dari materi. Tapi dukungan keluarga seperti apa sih dengan profesi Kak Lilu sendiri? Saya tuh tidak pernah didukung keluarga loh. Dari pendidikan aja orang tua aku tuh pengen aku SMA tuh selesai, hidup sama mereka jaga toko atau mindsetnya beda banget. Karena orang tua saya tuh dua tidak sekolah, tapi memang saya bangga ya saya hidup di sini bernapas karena orang tua. Cuman jadi orang tua saya tuh bukan orang nggak baik loh, orang tua nggak baik, tapi kita tidak cocok. Apapun, karena orang tua saya pengennya saya berjilbab, wanita soleh, ngomongnya lembut, dan itu bukan karakter saya. Makanya saya di rumah 1 hari aja nggak betah. Jadi dia tidak mendukung berarti, tapi tidak menolak juga karena udah takdir kan. Kita sama, saya dilahirkan mereka, apakah saya bisa menolaknya? Kok itu orang tua kan nggak mungkin, takdirnya harus kita syukuri ya. Apalagi dibiayain, mereka sampai jungkir balik. Mereka juga mau menolak saya sebagai anak, mau gimana? Saya pernah loh dapat penolakan dari keluarga kan religius ya, kok kamu kayak gitu sih? Tapi saya jawab apa? Masih untung punya anak waras, utuh, maaf tidak mengalami kayak gangguan secara physically kayak gitu-gitu kan, difabel dan lain-lain seperti itu. Akhirnya mereka bilang ya nggak bisa berkata-kata lagi. Tapi setelah kejadian viral ini mereka memang agak jarang komunikasi karena mungkin dianggapnya aku mempermalukan gitu, seperti itu. Tapi Kak Lilu sendiri sebelum kejadian viral ini kan memang sedikit berani untuk semua konten-kontennya. Apakah itu juga secara sadar atau tidak bentuk perlawanan Kak Lilu terhadap aturan atau aturan-aturan dari keluarga yang harus begini-begini, kemudian Kak Lilu kayak tidak bisa mengekspresikan sendiri? Karena menurut aku memang peraturan tuh banyak harus dilanggar sih. Sekarang kita bertahan apapun, cara apapun, halal haram, ini Jakarta. Halal haram? Yes, kalau aku dua-duanya aku sikat sih. Main sikat, main embat apa yang liwat. Ini bakal rame nih Kak Lilu, halal haram akan gue sikat. Memang nggak semua netizen tahu. Aku emang pacaran sama kakek-kakek itu halal. Pacaran tuh di agama udah haram. Saya cerita jujur loh, haram halal tuh semua udah saya sikat sih. Karena saya memang jujur apa adanya daripada saya munafik ya, tapi tidak harus dicontoh. Kalau bisa halal, tapi kalau halal lama gitu aja. Tapi nyesel nggak sih ketika sudah melakukan membabat abis semua? Kalau di Jakarta itu halal haram gitu saya nggak terlalu nyesel sih. Saya tuh sebenarnya agak menyesal gini ya. Orang tua saya tuh kan religius. Saya tuh menyakiti nggak sih gitu loh. Nah. Ada kayak tengah malam itu mereka maunya saya begini. Saya maunya juga punya orang tua yang open minded. Dia maunya saya begini, itu ada kayak menyesal gimana saya tuh menemukan sebuah keluarga yang bisa menerima satu sama lain. Paling itu sih, tapi kalau perbuatan saya nggak menyesal sih. Kecuali kemarin makan yang haram memang menyesal sih, kayak karena fans saya kan banyak yang muslim fanatik, atau di Malaysia tuh ada fansku loh. Di beberapa bagian negara yang tahu kontenku gitu kayak aku nih nggak patut dicontoh, tapi yang lain kayak misalnya buang angin, pamer ketek, aku malah pengen lebih daripada itu sih. Yang menurutku lebih gila lagi. Tapi kalau tadi dengar keluarga kakak religius, sisi religius seorang Lilu adakah? Saya itu sebenarnya jujur ya jarang sholat sih. Walaupun netizen bilang kamu tuh kok nggak sholat apa memang jarang, karena aku tuh sebenarnya selalu meyakini gini ya, religius itu kan hubungan kita dengan Tuhan ya. Aku nggak mau flexing pamer harta, pamer ibadah, itu kayaknya nggak perlu deh. Karena kalau aku ibadah pamer, Tuhan nggak nerima, ngapain? Kayak hubungan kontak batin ya sama Tuhan. Jadi aku pernah sih sholat tahajud karena aku pernah depresi di mana aku pengen loncat dari apartemen. Itu nggak tahu loncat itu bukan kemauan hati, kayak bisikan ya. Takutnya tuh bisikan setan atau apa gitu, atau mungkin kepanikan. Nah, akhirnya aku ya sholat tahajud juga gitu. Di saat tadi depresi sampai ingin loncat, ada masalah yang paling berat apa sih yang sampai Kak Lilu kepikiran itu bahkan kemudian menjadi seketika religius sholat tahajud? Karena aku merasa semua orang mau cuma duit aja. Nggak ada tulus di dunia ini gitu sih. Siapapun, walaupun dibilang aku nih tulus, nggak deh. Kita nggak ada duit itu kayaknya kita nggak dianggap. Kalau di desa dianggap, tapi di Jakarta nggak ada. Seketika loncat itu kayak ngerasa semua pengkhianat, semua nggak tulus itu ada loh.
Kayak rasa depresi itu tidak bisa kita explain ke orang. Karena itu rasa menyendiri, rasa bersalah, Tidak ada rasa teman tidak yang berguna. ada buat Kak Ya memang Lulu. nggak ada di dunia ini, nggak akan Satu ada. pun? Ya kan akan mati juga sendiri kan. Jadi ya memang Itu yang Kak respon- Lilu yang memilih untuk gue sendiri aja, gue memang tidak butuh teman, atau memang kebetulan tidak ada teman yang mau mendekat dengan Kak Lilu? Teman-teman sesama selebgram aja? semua orang itu akan mendekat kalau duit kita banyak. Kalau kita nggak punya, setan aja kan nggak mau. Memang di dunia entertainment kamu tidak akan mencarikan ketulusan. Ngapain masuk di entertainment? Selagi masih menginjak entertainment, kamu akan menemukan yang namanya kepalsuan. Gitu. Tapi Kak Lilu menikmati itu? Ya kalau mereka palsu ya aku pura-pura palsu juga dong. Kita harus pintar bermain catur di mana kita berada. Kak Lilu, kalau di selebgram itu biasanya nih sesama teman selebgram ada yang deket lah dengan si A, si B, si C gitu loh. Tapi someday kemudian dia berantem, atau dari berantem kemudian justru jadi dekat. Nggak ada Pengen pertemanan tahu sih. Kak Lilu sama Mami Zega pasti. itu sebenarnya hubungan kalian seperti apa sih? Kalau aku rasa sih sejauh ini ya baik-baik aja. Tapi kita nggak tahu ya. Kadang sesama selebgram tuh bisa aja merasa kayak bersaing. Ini nanti view-nya lebih banyak mana, terkenal mana. Tapi kalau Mami Zega karena mungkin kita beda dunianya ya. Kalau kita satu dunia, misalnya aku di entertainment, viralnya aku sama. Kayak misalnya kita tiktoker saingan, nah itu mungkin bisa nggak akur. Tapi aku sama dia udah jauh sih. Pertama dari knowledge, pengetahuan, terus viralnya dia sama aku udah nggak sama. Misal dia berantem sama apa, aku berantem sama apa, tuh udah beda sih. Jadi kalau itu agak susah untuk berantem secara mulut karena nggak sama itunya. Paling ya aku senangnya sama dia sih gini ya, dia nggak pernah kasih aku uang, ini lo jebret buat kamu, tapi dia kasih job saat aku susah kayak gitu, ada. Jadi hubunganku sama dia profesional kerja dan dia cukup baik dibandingin yang lain sih. Kak, dari perjalanan Kak Lilu di dunia selebgram itu totally berapa tahun nih? Dari 2012. 2012. Dari 2012 ke 2023 hampir 11 tahun. Jadi kalau semua orang itu kan hampir dipanggil selebgram sekarang. Punya follower beli aja 100.000 selebgram. Tapi bukan itu yang aku cari Nah, sih. iya itu. Apa yang sih bener Kak Lilu cari Karena- selama karena gini 11 ya, tahun ini? Kalau kita cari selebgram, centang biru bisa dibeli. Manggil media bayar bisa juga. Apakah itu selebgram? Jadi aku tuh lebih kayak bisa menghibur masyarakat yang aku cari. Menyenangkan orang, karena depresi itu berat. Jadi aku nggak mau masyarakat itu banyak depresi. Jadi hadirnya aku biar menghibur. Coba kalian lihat kalau aku lagi bertingkah ngakak ya, aku lagi sedih atau apa, itu kebahagiaanku. Dan aku bisa berbagi. Aku sering loh bagi HP, emas. Tujuanku menyenangkan orang setelah itu. Tujuannya menyenangkan orang, membahagiakan orang. Yes. Kak Lilunya bahagia dengan semua. Enggak, aku nggak pernah bahagia. Karena bahagia itu mindset. Jadi kalau aku Bukannya bahagia, yang lebih utama adalah membahagiakan diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. kalau masih nginjak di bumi kayaknya susah untuk bahagia ya. Karena kita masalah keluarga, cinta, duit. Jadi bahagia pikiran, kalau kita bilang sedih ya sedih. Jadi menurut aku bahagia aku masih dikasih nafas Tuhan, bisa makan enak, itu bahagia. Kak Lilu memanfaatkan apakah dengan nama seorang Lilu Mukherjee yang terkenal ini juga bisa mendapatkan laki-laki pengusaha yang tidak perlu terkenal juga, yang penting dapat duit? Iya, selalu ada sih yang pengen deket-deket gitu. Cuman sebenarnya aku ngomong gini ya, tapi itu aku pernah menjalani dengan suami orang yang kakek-kakek itu kan suami orang. Aku dapat segala-galanya, dimodelin 200 juta, keliling ke Maldives, Dubai, dibayarin ke India sampai terkenal detik ini. Jadi aku tidak merasa rugi menghabiskan waktu 5 tahun gitu. Jadi kalau sekarang juga aku ada sih deket beberapa, ada yang suami orang, ada yang single juga sih. Mau tanya dong, namanya Lina Mukherjee, berarti kan ngefans banget nih sama artis India, Rani itu. Sebegitunya? Dulu ngefans, aku sampai dibuang orang di jalan lah, dijanjiin ini tuh untuk ketemu dia tuh aku harus berkorban sampai kecelakaan ininya apa. Dulu loh, bener loh aku berkorban Nyamperin ke Malaysia, ke India, ke kemana-mana. Tapi sekarang kayak nggak ada cinta untuk dia. Suka yes, tapi udah nggak ngefans lagi, lo biasa aja. Nggak pernah dengar lagu-lagunya, karena bagi aku dia manusia biasa yang sama kayak aku. Kalau aku ngomong gitu ke temanku, ya kamu udah terkenal makanya nggak ngefans. Bukan. Effort aku sama dia besar apa dia kasih aku jepit rambut? Enggak kan? Berarti love yourself udah. Jadi aku belajar kata-kata love yourself, tapi I have say thanks karena Mukherjee nama aku terkenal. Udah itu aja. Jadi aku dan nggak pengen ganti nama? Kalau jadi Lina Kapoor nanti dikira Kapoor tulis. Jadi gini loh, kita jangan mengganti sesuatu yang udah bagus. Nanti kalau diganti rezekinya siapa tuh beda. Fisik, nama dan lain-lain gitu sih. Yang pengen kakak sampaikan buat netizen, ya, karena followers kakak banyak, viewers kakak banyak, tapi kita juga nggak tahu benarkah mereka memfollow kakak atau melihat kakak karena suka atau kepo atau justru mencari kesalahan dari seorang Lilu. Apa sih yang pengen kakak sampaikan? Hujatlah aku sepuasnya, selagi kalian masih bisa punya kuota. Tapi ingat loh, setelah menghujat
kalian akan depresi juga mengalami hal yang sama. Habis ngehujat, berasnya habis. Kehidupan tuh perih, nggak cuma sekadar hujat menghujat. Carilah inspirasi dari Lina Mukherjee gimana dia strong untuk hidup. Mau haram mau halal, karena makhluk hidup itu secara, kita kan belajar IPA ya. Jadi di mana ekosistem yang paling bisa bertahan itu yang paling bener, kalian belajar untuk bertahan hidup aja. Menghujat terus bisa nggak bertahan hidup kayak aku menjadi Lina, belum tentu nggak bunuh diri kan. Yang untuk aku sampaikan sih, banyak banget netizen bilang aku pengen terkenal kayak Lina Mukherjee atau Lilu gitu. Jangan pernah berpikir terkenal, jadi orang kaya. Banyak orang flexing di TikTok itu halu di sosmed. Aslinya nggak sekaya itu, uang dari uang haram, money laundry. Kalian jangan percaya dengan orang yang kaya instan. Kalau kaya instan itu babi ngepet baru. Oke, Kak Lilu, thank you sudah datang di sini, sudah cerita sama kita di eksklusif. Terima kasih. Terima kasih. Mwah.